Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Crash One. Apa kabarnya para penonton video ini? Selamat datang di channel yang masih baru, masih banyak kekurangannya, masih membutuhkan saran dan nasihat dari para penggemar berita-berita tentang ekonomi, tentang keuangan, tentang bisnis, dan juga tentang ekonomi dunia. Hari ini kita akan membahas tentang perusahaan startup yang saat ini konon katanya diambang kiamat. Banyak yang menganggap bahwa perusahaan-perusahaan startup saat ini memang sedang kehabisan masa bulan madu. Jadi beberapa tahun sebelumnya perusahaan-perusahaan startup ini selalu atau bahkan sering menjadi referensi bagi banyak pekerja, terutama untuk anak-anak muda, untuk bekerja di perusahaan startup atau perusahaan rintisan. Tapi ternyata masa bulan madu perusahaan startup itu ternyata tidak bertahan lama. Karena apa? Saat ini sangat banyak perusahaan startup di berbagai dunia, tidak hanya perusahaan-perusahaan di Indonesia, tapi juga di negara-negara lainnya seperti di Amerika Serikat dan juga di negara-negara Eropa, yang roda operasional perusahaannya itu terseok-seok. Jadi banyak perusahaan startup yang akhirnya bahkan sampai harus bangkrut dan tutup selamanya karena ternyata roda bisnis mereka itu tidak berjalan sesuai rencana. Nah, ini ada data dari CNBC Indonesia bahwa ternyata perusahaan startup di Amerika Serikat itu yang tutup atau yang bangkrut di Amerika Serikat sepanjang tahun 2023 kemarin itu sudah naik sekitar 60%. Itu artinya apa? Artinya perusahaan startup ternyata tidak sanggup untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang lain. Nah, akhirnya ketidakmampuan itu membuat roda organisasi atau roda perusahaan dan juga omset bisnis akhirnya turun drastis, sehingga akhirnya banyak perusahaan startup di Amerika Serikat yang akhirnya gulung tikar. Kemudian kalau kita bicara tentang apa penyebab perusahaan-perusahaan startup itu kemudian bangkrut atau bahkan tutup selamanya, itu terjadi ada banyak faktor. Salah satunya ini menurut CNBC Indonesia, itu salah satunya itu adalah founder yang mulai kehabisan uang. Jadi kita tahu perusahaan startup itu memang sangat bergantung dengan uang dari founder atau dari investor. Nah, ketika founder atau investor itu terus membakar uang, tentu saja perusahaan startup itu bisa untuk menjalankan roda organisasi atau roda perusahaan. Tapi di sisi lain sebaliknya, ketika founder atau investor itu sudah mulai kehabisan dana, tentu saja perusahaan startup itu juga akan semakin terseok-seok atau bahkan bisnisnya itu sudah mulai mengalami perlambatan atau bahkan bisnisnya itu sudah terhambat sangat besar. Nah, selain faktor lain dari investor yang atau dari founder yang dananya semakin berkurang, itu juga ada tingkat kompetisi atau tingkat persaingan di antara di dunia bisnis yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Jadi kita tahu bahwa perusahaan startup itu memang sempat menikmati masa bulan madu, tapi ternyata tidak bertahan lama. Nah, ini menurut analisis dari CNBC Indonesia, itu adalah perusahaan industri teknologi itu mengalami perlambatan yang sangat tajam, mengalami perlambatan yang sangat besar, sehingga perlambatan di industri teknologi itu berpengaruh terhadap perusahaan startup. Kita tahu perusahaan startup itu memang sangat mengandalkan teknologi. Ketika industri teknologi melambat, perusahaan tentu akan terkena efek yang sangat besar. Nah, ini sudah terbukti tidak hanya di Indonesia, tapi juga di perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri, seperti di Amerika Serikat dan juga di negara-negara di Eropa. Nah, data dari CNBC Indonesia itu juga menyebutkan bahwa perusahaan startup itu sempat mengalami booming atau sempat mengalami bubble yang sangat luar biasa pada tahun 2021 sampai 2022. Kita tahu saat itu banyak startup, banyak perusahaan rintisan yang bermunculan, tapi saat ini semakin banyak perusahaan yang akhirnya harus bangkrut atau sudah melakukan efisiensi berupa PHK massal, layoff massal, dan juga efisiensi dalam bentuk lain. Nah, kita tahu di Amerika Serikat itu sudah banyak perusahaan startup yang akhirnya tutup massal atau melakukan PHK massal. Nah, ini ada laporan dari Carta. Jadi ada 254 klien Carta yang tutup atau bangkrut pada kuartal pertama tahun 2024. Ini sangat mengerikan karena apa? Karena kuartal pertama 2024 itu sudah ada ratusan perusahaan yang menjadi klien Carta itu yang akhirnya harus bangkrut. Nah, ini perusahaan-perusahaan startup ini tentu saja mereka tidak bisa bersaing atau bahkan bisnisnya sangat terganggu dengan ekonomi dunia yang saat ini sedang tidak menentu karena berbagai faktor. Selain itu, menurut data dari Carta itu juga tingkat kebangkrutan perusahaan startup itu naik 7 kali lipat pada tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, perusahaan-perusahaan teknologi itu juga sudah mulai banyak yang akhirnya harus melakukan efisiensi massal. Salah satu bentuk yang paling nyata itu adalah PHK massal,
yang terjadi di perusahaan-perusahaan startup. Salah satu perusahaan startup yang akhirnya tutup itu adalah Tali. Jadi Tali ini adalah perusahaan teknologi di Amerika Serikat, itu umurnya 9 tahun. Valuasi mereka pada tahun 2022 itu pernah mencapai 13 triliun rupiah. Dengan valuasi yang besar itu, tentu saja saat itu Tali menjadi salah satu perusahaan startup atau perusahaan rintisan yang memang sangat besar. Tapi ternyata seiring perkembangan zaman atau seiring ekonomi dunia yang sedang tidak menentu, Tali ini akhirnya harus tutup setelah usianya atau setelah menjalankan bisnis selama 9 tahun. Nah, ini ada juga data dari Carta itu menyebutkan bahwa 20% startup mendapatkan dana dengan valuasi yang lebih rendah pada tahun 2023. Kita balik lagi tadi seperti yang saya bilang bahwa perusahaan startup itu bisa menikmati masa bulan madu pada tahun 2021 sampai 2022. Tapi setelah itu memang ada banyak faktor yang menyebabkan perusahaan startup itu sulit berkembang. Salah satunya itu adalah dana dari investor atau dana dari founder. Nah, ini sudah diperkuat dengan data dari Carta bahwa 20% perusahaan startup itu mendapatkan suntikan dana dengan valuasi yang lebih rendah pada tahun 2023. Nah, kalau kita bicara tentang perusahaan startup yang ada di Indonesia, itu juga sudah banyak perusahaan startup yang akhirnya melakukan PHK massal, bahkan ada banyak perusahaan startup yang akhirnya harus tutup. Sampai akhir tahun 2023 kemarin, itu setidaknya ada 13 perusahaan startup atau perusahaan rintisan di Indonesia yang akhirnya harus tutup. Bahkan perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah menjadi top of mind atau memiliki nama sangat besar. Kita ambil contoh, ada perusahaan-perusahaan seperti Pegi-Pegi, kemudian Rumah.com yang akhirnya harus tutup. Selain itu juga masih ada Kohif dan juga ada JDID dan juga ada Fabilio yang akhirnya harus tutup atau bangkrut setelah mengalami ketidakpastian ekonomi atau usahanya itu ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Kalau kita bicara perusahaan-perusahaan berstatus unicorn, itu tentu saja ada Tokopedia. Kemarin Tokopedia sempat membuat heboh karena apa? Melakukan PHK massal terhadap karyawan. Jadi ada ratusan karyawan Tokopedia yang terkena PHK massal atau layoff massal yang akhirnya itu berpengaruh terhadap nasib mereka sendiri, nasib para karyawan. Kita tentu doakan para karyawan, mantan karyawan Tokopedia itu bisa segera mendapatkan pekerjaan baru, bisa menata kembali perekonomiannya. Karena apa? Saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tentu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru, terutama untuk yang misalnya saja usianya sudah tidak mencapai misalnya saja seperti usia 40 tahun. Nah, itu tentu akan semakin sulit. Nah, kalau kita bicara apa yang terjadi di Indonesia, kenapa banyak PHK massal, kenapa banyak perusahaan startup yang melambat, atau bahkan perusahaan startup yang akhirnya gulung tikar atau bangkrut, itu tentu saja ada banyak faktor. Tapi ini ada analisis yang sangat menarik dari Econom Center of Reform of Economic atau KORE, yaitu Ahmad Akbar Susanto. Jadi menurut Ahmad Akbar Susanto ini ada 6 faktor yang menyebabkan banyak perusahaan startup akhirnya melakukan PHK massal, melakukan efisiensi, atau bisnisnya melambat sangat drastis, atau bahkan perusahaan startup itu akhirnya harus bangkrut. Itu jadi salah satu faktor utamanya, itu faktor pertamanya itu adalah kompetisi pasar. Kita ketahui menurut Ahmad Susanto ini, jadi perusahaan startup yang tidak kuat itu tidak akan bisa bertahan, alias mereka itu lambat laun akan menjadi bangkrut. Nah, faktor kedua itu adalah model bisnis dan juga skalabilitas. Jadi banyak perusahaan startup yang model bisnisnya atau skalabilitasnya itu tidak efisien. Nah, hal itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap roda bisnis di perusahaan startup itu sendiri, sehingga akhirnya banyak perusahaan startup yang melakukan PHK massal, atau juga pada akhirnya banyak perusahaan startup yang akhirnya bangkrut. Nah, di faktor ketiga itu ada manajemen dan eksekusi yang gagal. Nah, ini juga sangat berpengaruh karena apa? Perusahaan startup itu memang menjadi atau memang sangat bergantung, atau ini juga terjadi di banyak perusahaan. Sebenarnya banyak perusahaan yang memang bergantung dengan keputusan manajemen atau aksi korporasi yang dilakukan oleh manajemen. Tapi nyatanya menurut Ahmad Susanto ini, ada banyak perusahaan startup yang memang manajemennya dan eksekusinya itu gagal. Salah satunya itu adalah gagal mengelola SDM dan tidak paham pasar yang sedang berkembang. Selain itu, menurut Ahmad Susanto itu juga ada banyak perusahaan startup yang gagal melakukan adaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, di faktor keempat itu ada tekanan investor. Jadi menurut Ahmad Susanto ini, investor itu ingin startup tumbuh dengan cepat. Nah, hal itu ternyata bisa berakibat sangat buruk. Karena apa? Perusahaan startup itu ketika mendapatkan tekanan dari investor, mereka menjadi keputusan yang diambil itu menjadi tidak matang atau bahkan terkesan sangat mentah dan akhirnya terburu-buru, sehingga itu sangat berpengaruh terhadap bisnis yang mereka jalankan.
Sedangkan faktor kelima itu ada perubahan preferensi dari investor. Jadi kalau di poin keempat tadi itu adalah tekanan dari investor, nah di poin kelima itu ada perubahan preferensi dari investor. Investor itu saat ini dianggap lebih mementingkan skala berkelanjutan dan juga pertumbuhan dari startup. Ini tentu saja menjadi catatan yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan startup. Karena apa? Investor mengalami perubahan preferensi. Jadi dari awalnya memang investor itu membutuhkan atau menekankan untuk perusahaan startup itu tumbuh dengan cepat, tapi pada akhirnya perusahaan investor itu memang akan menekankan kepada perusahaan startup yang dananya disuntik oleh investor itu agar bisa tumbuh berkelanjutan. Nah, sedangkan di faktor keenam itu faktor keenam yang menurut Ahmad Susanto itu memang pandemi COVID yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya itu memang sangat berpengaruh terhadap perusahaan startup. Jadi banyak perusahaan startup yang menurut Ahmad Susanto, ini menurut data dari CNN Indonesia ketika dirinya melakukan wawancara dengan CNN Indonesia, itu banyak perusahaan startup yang gagal melakukan adaptasi. Karena apa? Karena mereka itu terkena efek dari pandemi COVID-19. Nah, kita tahu saat itu banyak perusahaan yang akhirnya melakukan PHK massal, kemudian banyak perusahaan yang bahkan sampai saat ini konon katanya itu belum pulih 100% seperti sedia kala akibat terjangan badai pandemi COVID-19. Tapi memang saat ini masih ada banyak perusahaan startup di Indonesia, ada beberapa lah, tidak banyak, yang masih berstatus unicorn dan mereka masih menjalankan roda bisnisnya. Kita tahu masih ada Gojek, kemudian ada Tokopedia, kemudian ada Traveloka, dan juga ada Bukalapak. Nah, kita doakan agar perusahaan startup ini itu tetap stabil sehingga karyawannya tidak terkena efek buruk. Kemudian kita doakan ekonomi Indonesia baik-baik saja. Kita doakan perekonomian dunia semakin stabil. Karena apa? Perekonomian dunia itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, kita doakan para karyawan startup yang terkena PHK massal agar mendapatkan pekerjaan kembali yang sesuai dengan keinginannya dan juga perekonomian mereka kembali membaik. Terima kasih, sampai jumpa.